Geger seluruh warga DKI Jakarta, demonstrasi besar-besaran menuntut hak. Setiap orang menuntut haknya sebesar 133 juta rupiah. Ini setiap orang, setiap kepala menuntut haknya sebesar 133 juta rupiah. Ini kan besar sekali, luar biasa. Nah, kalau dua orang berarti kan 266 juta rupiah. Nah, kalau di dalam rumah tangga itu ada 5 orang misalnya, ada bapak, ibu, dan 3 anak, dikalikan sendiri. Inilah hak yang harus diberikan oleh pemerintah kepada seluruh rakyatnya. Tetapi anehnya mengapa seluruh rakyat Indonesia ini diam saja, tidak mau menuntut haknya, sehingga rakyat Indonesia banyak yang hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Ini adalah sebagai salah satu contoh bahwa sebenarnya jika rakyat Indonesia ini cerdas dan pandai, maka rakyat Indonesia akan menuntut kepada pemerintah agar memberikan tunjangan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena negara kita ini sangat kaya raya, sangat kaya raya. Baru satu korupsi saja, satu jenis barang korupsi, yaitu yang dilakukan oleh Pertamina. Korupsi Pertamina setiap tahunnya sebesar 285 triliun rupiah. Coba dibayangkan dulu nih, ini baru satu jenis, kemudian baru satu lembaga, satu perusahaan kecil, yaitu korupsi Pertamina sebesar 285 triliun rupiah. Sedangkan 1 triliun itu adalah 1000 miliar. Ingat, 1 triliun 1000 miliar. Ini kan luar biasa. Nah, dilakukan selama 5 tahun, tahun 2018 hingga tahun 2023. Coba kita total nih, totalnya hanya selama 5 tahun dan hanya satu jenis yang dikorupsi, yaitu sudah 1425 triliun rupiah. Bayangkan dulu, ini bukan miliar, coba dijadikan miliar, ayo hitung-hitungan. Tapi mengapa rakyat Indonesia ini diam saja, seluruh penduduk Jakarta juga diam saja, seolah-olah mereka ini rela, ridho, ikhlas, hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Sedangkan kami berkali-kali sudah memancing-mancing bahwa sebenarnya negara kita ini diberkahi oleh Allah, negara yang kaya raya, super kaya raya. Jika para pejabatnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil dan amanah, maka kami jamin tidak ada satupun rakyat Indonesia yang miskin, susah, sengsara, menderita, apalagi memiliki utang hanya demi untuk makan. Nggak ada satu rakyat pun di Indonesia ini yang dijual ke luar negeri menjadi TKI dan TKW hanya menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang. Coba kita hitung ya, dari total korupsi, satu jenis korupsi ini ya, satu jenis, belum lagi yang lain-lain, belum gas. Ini Pertamina ini kan baru pertamax, belum Pertalite, belum yang lain-lain. Paham enggak nih sih? Itu bisa dipaham enggak? Belum yang lain, belum gas, belum nanti ada yang tambang yang lain. Kemudian timah, tambang-tambang, ini ribuan tambang di Indonesia. Bayangkan dulu lah. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia itu sudah saatnya menuntut hak, menuntut keadilan. Jadi pemerintah harus berani bertindak tegas kepada para mafia. Jika tidak, wah, seluruh rakyat Indonesia akan tetap hidup susah, sengsara, menderita. Bayangkan dulu ini, 1425 triliun rupiah. Jika dibagi seluruh penduduk Jakarta, seluruh penduduk DKI Jakarta, itu menurut BPS, ya, Badan Pusat Statistik BPS yang terbaru ini tahun 2025, itu baru 10.677.957 jiwa. Ini penduduk Jakarta satu provinsi kan terpadat, paling padat itu penduduk di satu provinsi Jakarta. Nah, ternyata itu baru 10.677.957 jiwa. Ini menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik Jakarta DKI Jakarta. Nah, coba kita hitung bareng-bareng. 1.425 triliun. Triliun itu kan nolnya 12. Ya, nolnya 12 kita hitung dulu. 0003000600009 ditambah 42 5 berarti kan 12 tuh. Kan 1425. Ini triliun hitungannya ya kan. Kemudian dibagi penduduk Jakarta.
yaitu 10.677.957 jiwa. Kemudian kita coret nih 03 belakang 957 kita coret aja. 0 berikutnya 03 647 dicoret. Berarti kan 142.000 itu dibagi 10. Ya kan 10. Berarti masing-masing rakyat itu bisa mendapatkan 133.452.000 per jiwa. Ini per jiwa. Coba bayangkan dulu, Anda mendapatkan uang cuma-cuma gratis sebanyak 133 juta. Berarti kan Anda bisa membeli mobil second lah. Nah kalau mobil Calya, sekelas Calya atau Sigra itu segini harganya. Anda dapat mobil, ini baru satu korupsi. Nah hitungannya rakyat Indonesia yang masih awam, per bulan atau per tahun, ini baru satu korupsi maksud saya. Contoh satu korupsi kalau seandainya disita, kemudian uangnya dibagi seluruh rakyat Jakarta sekian. Paham atau tidak rakyat Indonesia ini? Inilah yang menjadikan kami ini ya mikir merenung. Ini baru satu jenis korupsi, baru satu jenis korupsi sudah 1.425 triliun. Kemudian kalau seandainya uang 1.425 triliun itu dibagi kepada seluruh penduduk Jakarta, baik orang yang masih baru lahir bayi ini, bayinya dapat, atau orang yang sudah sakit-sakitan, sudah tua renta mau meninggal, semuanya ditotal nih, seluruh penduduk Jakarta ditotal pokoknya. Baik yang kaya maupun yang miskin itu kan baru 10.677.957 jiwa. Wahai seluruh rakyat Indonesia, pahamilah. Ini mulai dari yang kecil, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang semuanya dibagi pokoknya. Apalagi kalau seandainya dipilihin yang tua kaya-kaya nggak usah lah, yang kaya-kaya misalnya yang asetnya itu sudah miliaran nggak usah dikasih misalnya. Itu nggak sampai 10 juta, sekitar mungkin 8 juta atau 7 juta. Berarti kan 1.425 triliun dibagi misalnya hanya 5 juta misalnya. Penduduk Jakarta yang miskin hanya 5 juta misalnya nih. Berarti itu kan 266. Bayangkan dulu 266 juta rupiah. Ini per orang itu artinya per kepala, per jiwa. Nah kalau satu kepala rumah tangga misalnya isinya 5 orang, kalikan sendirilah. Bayangkan dulu. Tapi mengapa rakyat Indonesia ini kalau diajak membahas ini pelongo, ngowoh. Insya Allah nanti kami akan terus membukanya. Belum lagi korupsi tentang pertanahan nih. Pertanahan ada 46% hanya dimiliki oleh 60 keluarga korporasi saja. Kemudian nanti yang lain-lain akan kita bongkar. Seterusnya rakyat Indonesia itu hidupnya kaya raya, adil, makmur, sejahtera. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin.